Selamat pagi Ibu-ibu semuanya. Om Swastiastu. Nah, jadi perkenalkan ya, nama saya Bidan Asri yang akan memberikan penjuluhan kepada ibu-ibu semua tentang beberapa hal persiapan yang harus ibu lakukan sebelum ibu bersalin di rumah sakit ataupun di puskesmas. Jadi nanti saya akan memberikan penyuluhan mengenai persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Nah, jadi sebelum lanjut ke penyuluhan yang akan saya berikan, jadi yang pertama-tama saya akan memberikan tes dulu ya kepada ibu-ibu semuanya, di mana ibu-ibu sekalian harus menjawab tes yang saya berikan, di mana di dalam tes ini ada beberapa pertanyaan mengenai persalinan. Ibu silakan jawab sesuai dengan pengetahuan yang setahu-tahunya itu. Nanti jangan berpikiran tentang nilainya nanti berapa ataupun sebagainya. Silakan dijawab-jawab saja sesuai dengan pengetahuan ibu masing-masing, Bu ya. Jadi sebelum saya melakukan penyuluhan, saya akan memberikan pretest kepada ibu-ibu semuanya. Ya. Oke, silakan dijawab soalnya, soal pretestnya. Di sini ada beberapa soal tentang persalinan. Jadi silakan dijawab sesuai dengan pengetahuan dari ibu. Jadi jangan memikirkan nilainya. Ya, mungkin silakan dijawab. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu semua karena sudah menjawab pretest yang saya berikan. Nah, sebelum saya memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu semua, jadi di sini saya ada brosur yang akan saya berikan kepada ibu. Jadi silakan ketika sembari saya memberikan penyuluhan, jadi bisa dibaca-baca ya brosurnya, Bu ya. Nah, jadi saya sudah memberikan brosur ya kepada ibu-ibu, dan sekarang kita akan segera membahas mengenai persalinan atau membahas mengenai persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan sebelum ibu-ibu semuanya bersalin. Nah, sebelum itu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai persalinan itu sendiri. Apa itu persalinan ya? Jadi tanpa saya jelaskan kepada ibu-ibu semuanya, pasti ibu-ibu semuanya sudah tahu mengenai pengertian dari persalinan. Jadi persalinan itu merupakan proses keluarnya janin dari dalam rahim ibu, ya. Jadi yang janin yang sudah cukup bulan kemudian keluar dari janin ibu, baik yang dilakukan secara normal ataupun dengan bantuan ya. Dimana biasanya persalinan itu berlangsung kurang dari 24 jam. Sebelum lanjut mengenai persiapan yang harus ibu lakukan sebelum bersalin itu, jadi ada beberapa macam-macam persalinan di mana biasanya persalinan itu ada 3, di mana ada yang namanya persalinan normal, kemudian ada persalinan dengan alat atau dibantu dengan alat, dan yang ketiga ada persalinan yang dilakukan dengan operasi. Nah, persalinan normal. Jadi apa itu persalinan normal, Ibu? Jadi persalinan normal itu adalah persalinan yang dilakukan tanpa alat bantu ataupun tanpa operasi. Jadi langsung saja keluar sesuai dengan prosesnya yang normal. Jadi itu yang disebut dengan persalinan normal. Lalu yang kedua tadi saya katakan menyinggung mengenai persalinan yang dibantu dengan alat. Nah, yang namanya persalinan dibantu dengan alat, tentunya ketika ibu-ibu semuanya bersalin, ibu-ibu akan dibantu dengan alat yang disebut dengan vakum ataupun forceps. Biasanya apabila memiliki indikasi baru menggunakan persalinannya dibantu menggunakan kedua alat ini. Kemudian yang ketiga ada yang namanya persalinan menggunakan operasi ya. Persalinan operasi atau operasi sesar ini tentu sudah juga tidak asing lagi ya di antara di telinga ibu-ibu. Jadi yang namanya operasi sesar, jadi ketika ibu-ibu semuanya ibu-ibu ini bersalin, ibu-ibu akan dioperasi. Jadi perutnya akan dibedah yang dilakukan oleh dokter, kemudian baru dikeluarkan. Biasanya itu ibu-ibu bisa berkonsultasi apakah ibu harus operasi sesar atau tidak. Biasanya operasi sesar itu dilakukan apabila bayinya besar ataupun panggul dari ibu-ibu
Jadi ada beberapa persiapan yang bisa ibu lakukan, di mana persiapannya itu dibagi menjadi 5 poin penting Bu ya. Di mana yang pertama ada yang namanya persiapan fisik. Terus yang kedua ada persiapan psikologis. Yang ketiga ada persiapan sosial. Yang keempat ada persiapan tabungan, dan yang terakhir ada persiapan rencana persalinan. Nah, jadi yang persiapan yang pertama yang saya katakan tadi ada yang namanya persiapan fisik. Persiapan fisik seperti apa sih Bu yang harus saya persiapkan sebelum persalinan? Nah, yang namanya persiapan fisik, jadi sebelum bersalin itu ibu harus memiliki fisik yang kuat. Tentu saja ibu-ibu sekalian sudah merasakan Bu ketika di trimester yang ketiga, tentu ibu-ibu sudah sering merasa capek, sering kelelahan, terus intinya benar-benar fisiknya itu down gitu, karena di trimester ketiga itu sangat-sangat stagnan. Nah, jadi saya sarankan kepada ibu-ibu semua sebelum ibu-ibu semua bersalin, jadi silakan istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak makan nanti badannya jadi capek ya. Jadi saya sarankan persiapan fisik dari ibu-ibu sekalian itu sebelum bersalin itu memang harus benar-benar kuat, memang harus benar-benar sehat, sehingga ketika bersalin nanti ibu-ibu semua bisa bersalin secara normal. Jadi persiapan fisiknya benar-benar harus diperhatikan Bu. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya persiapan psikologis. Jadi biasanya sebelum ibu-ibu bersalin atau ketika di trimester ketiga, saya yakin ibu-ibu semua itu pasti perasaannya kacau gitu Ibu ya. Kadang merasa sedih, kemudian kadang merasa bahagia, kemudian kadang bad mood, atau kadang-kadang gembira. Benar seperti itu ibu-ibu semuanya. Saya yakin pasti semuanya akan merasakan hal seperti itu. Nah, lalu persiapan psikologis seperti apa yang harus saya lakukan Ibu? Misalnya, jadi persiapan psikologis yang harus ibu-ibu semua lakukan sebelum persalinan itu berlangsung ialah yang pertama, jangan takut. Misalnya berpikiran, aduh saya takut nanti bersalin itu gimana ya, rasanya sakit ya atau kayak gimana gitu. Jadi hindari pikiran-pikiran yang seperti perasaan takut akan bersalin. Jadi ibu semua jangan berpikiran seperti itu ya. Ingat, persalinan itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Kenapa sih mengatakan persalinan itu hal yang sangat menyenangkan? Karena ketika setelah selesai bersalin itu ibu-ibu semuanya akan mendapatkan buah hati semuanya. Buah hatinya yang cantik, yang ganteng, dan semuanya. Jadi jangan takut dengan yang namanya bersalin ya. Terus yang kedua, Bu, saya takut sekali dengan darah Bu, saya nggak mau bersalin. Jadi saya sarankan ibu-ibu semua jangan berpikiran seperti itu, karena jika ibu-ibu semakin berpikiran seperti itu, ibu-ibu semuanya akan stres dan itu akan mempengaruhi kondisi ibu ketika bersalin. Kalau misalnya ibu nanti psikologisnya tidak bagus, nanti persalinannya tidak akan normal. Nanti ibu tidak akan selamat, anaknya juga tidak akan selamat. Jadi persiapan psikologis dari ibu-ibu semua memang harus benar-benar diperhatikan Bu. Nah, terus yang ketiga ya, ada yang namanya persiapan rencana persalinan. Jadi maksud dari persiapan rencana persalinan di sini adalah sebelum ibu-ibu semuanya ini bersalin, jadi ibu harus berpikiran, saya harus bersalin di mana? Saya tempat bersalinnya di mana? Terus saya harus bersalin dengan siapa? Itu yang harus ibu-ibu lakukan. Terus transportasi ke tempat persalinan saya itu harus menggunakan apa? Jadi itu yang harus ibu buat rencana dengan suaminya Bu ya. Misalkan saya sekarang sudah hamil nih, dan saya sudah memasuki trimester ketiga. Nanti saya mau bersalin di bidan. Kemudian saya harus bersalin dengan bidan, kemudian bidan yang dekat rumah saya, kemudian saya ke sana naik dengan mobil. Kemudian saya harus menyiapkan uang segini untuk persalinan saya. Jadi itulah yang harus ibu-ibu semuanya siapkan sebelum persalinan ini berlangsung. Oke. Terus yang keempat itu apa tadi yang perlu disiapkan? Itu ada yang namanya persiapan sosial. Persiapan sosial itu seperti apa ibu-ibu semuanya?
Jadi persiapan sosial itu sama seperti persiapan untuk ibu dan juga ada yang namanya persiapan untuk anak. Nah, yang seperti apa yang maksudnya persiapan ibu? Misalnya, ketika persiapan sosial itu sebelum bersalin itu saya harus sudah menyiapkan selimut untuk ibu, kemudian pakaian untuk ibu, terus saya harus menyiapkan alat mandi, power bank, HP dan lain sebagainya. Segala jenis persiapan untuk ibu itu harus saya siapkan. Ingat, persiapan ibu yang secukupnya. Jadi silakan deh ibu-ibu semuanya berbenah, taruh di sana di dalam koper ataupun di dalam tas yang besar sebelum bersalin. Kemudian ada yang namanya persiapan sosial, yaitu persiapan untuk anak ataupun persiapan untuk bayi. Nah, apa saja itu? Misalnya terus alat mandi kalau misalkan tidak disediakan oleh rumah sakit, dan juga selimut untuk bayi. Jadi ada yang namanya persiapan ibu dan juga persiapan bayi yang harus ibu-ibu siapkan sebelum bersalin. Lalu yang persiapan yang terakhir itu adalah ada yang namanya persiapan tabungan. Nah, kemudian pasti ibu akan bertanya, Bu, kenapa sih ketika saya bersalin saya harus menyiapkan tabungan juga? Tentu tabungan ini sangat penting untuk ibu semuanya sebelum bersalin. Yang namanya melakukan persalinan, tentu ibu-ibu harus membayarkan, dan juga kita tidak tahu ketika bersalin itu apakah ibu-ibu akan mengalami indikasi ataupun tidak. Kalau semisal ia normal misalnya, sudah direncanakan uangnya segitu dan habis begitu, ya bagus. Tapi kalau misalnya ada indikasi yang kita tidak tahu, kan biar ada juga yang backingan, uang backingan untuk persalinan. Jadi persiapan tabungan itu sangat-sangat penting untuk kita, untuk ibu-ibu persiapkan sebelum persalinan. Ya. Jadi ingat, saya tegaskan kembali, ada 5 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ada persiapan fisik, kemudian yang kedua ada persiapan psikologis, yang ketiga ada persiapan rencana persalinan, kemudian yang keempat ada persiapan sosial, yang ada persiapan ibu dan untuk anaknya, dan yang kelima ada persiapan tabungan. Jadi tolong diingat itu apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum ibu-ibu bersalin. Nah, jadi kan saya tadi sudah memberikan materi Bu ya kepada ibu-ibu semua tentang persiapan yang perlu dilakukan sebelum persalinan, sebelum ibu-ibu semua bersalin. Nah, mungkin ketika saya memberikan penyuluhan tadi, ibu-ibu semua mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu dilontarkan atau yang masih ada di dalam hati yang ingin ditanyakan. Jadi sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi ibu-ibu semua silakan dan mulai bertanya tentang hal apa saja boleh mengenai persiapan persalinan ataupun mengenai persalinan itu sendiri ya. Jadi untuk yang bertanya yang pertama, saya silakan diberikan kepada ibu. Yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan, kemudian menyebutkan namanya siapa, lalu pertanyaannya apa ya. Izin bertanya nih ke ibu, kata dokter saya harus persalinan sesar nih ke ibu. Apakah persiapannya sama nih ke ibu? Terima kasih nih ke ibu. Saya mau bertanya Bu, apakah saya boleh bersalin di dukun? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Jadi mengenai pertanyaan nanti saya harus operasi sesar Bu, saya diharuskan operasi sesar, kata dokter saya harus operasi sesar nih ke ibu. Lalu persiapannya apakah sama nih ke ibu dengan yang lainnya gitu misalnya. Ya tentu persiapannya sama Bu ya. Jadi persiapan seperti visi yang kuat itu juga harus diperhatikan. Kemudian persiapan psikologisnya juga harus dipersiapkan, nggak boleh takut dengan persalinan, nggak boleh capek atau kelelahan, itu juga harus dipersiapkan. Lalu persiapan untuk ibu seperti yang sudah saya katakan tadi juga harus sama Bu ya, jadi harus sama, segala persiapan untuk ibu dan juga anaknya itu sama. Jadi baik ibu nanti melakukan operasi persalinan, operasi sesar ataupun persalinan normal, jadi persiapannya itu hampir sama. Jadi hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi itu silakan dipersiapkan Bu ya. Apabila ibu nanti ternyata harus operasi sesar Bu ya, jadi persiapannya sama. Ingat untuk mempersiapkan tabungan, ingat untuk juga mempersiapkan harus bersalin di mana, tempatnya di mana, kemudian
kemudian sama siapa harus bersalin, itu harus dipersiapkan Bu. Apakah bisa diterima kan Bu? Nah, lalu untuk tadi ada juga yang pertanyaan kedua Bu ya. Tadi ada yang bertanya, Bu, apakah saya boleh nih Ibu bersalin di dukun Bu gitu. Oh, ini mohon maaf Bu nggih. Jadi saya sarankan Ibu itu jangan bersalin di dukun Bu nggih. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi Ibu itu harus bersalin di tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu seperti apa? Seperti bidan, kemudian seperti dokter, perawat dan lain sebagainya. Jadi Ibu jangan, saya sarankan kepada ibu-ibu semuanya di sini, jangan sesekali bersalin ke dukun ya. Silakan bersalin ke puskesmas ataupun ke rumah sakit agar kesehatan ibu itu terjamin, kemudian tidak ada nanti pendarahan, dan juga agar bayi dan juga ibu itu selamat. Jadi untuk ibu jangan sesekali berniat untuk bersalin di dukun Bu nggih. Silakan bersalin ke tenaga kesehatan agar nanti persalinannya itu bisa aman, biar tidak ada infeksi. Nanti kan pendarahan banyak tuh misalnya, biar bisa cepat diselesaikan, biar tidak ada infeksi. Nanti takutnya nyawa ibu tidak terselamatkan, bayinya juga tidak terselamatkan kalau tidak ditolong oleh tenaga yang terlatih kan, benar seperti itu kan Bu. Nah, jadi saya sarankan jangan sesekali bersalin ke dukun. Ayo semuanya bersalin ke tenaga kesehatan. Silakan ayo bersalin ke puskesmas ataupun rumah sakit. Gimana Ibu? Apakah bisa diterima kan Bu ya? Iya, ternyata bisa diterima. Nah, bagaimana yang lainnya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jadi saya persilakan. Nah, baik ibu-ibu, jadi karena sudah tidak ada yang bertanya kembali tentang materi penyuluhan saya, jadi sekarang saya akan memberikan ibu-ibu semuanya soal kembali Bu nggih, di mana di dalamnya ini sudah ada beberapa soal tentang persalinan ya, tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi silakan ibu-ibu semuanya untuk menjawab kembali post-test yang saya berikan Bu nggih. Nanti apabila saya sudah suruh kumpul, silakan dikumpulkan. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih Bu ya kepada ibu-ibu semuanya karena sudah menjawab post-test dengan hasil yang sangat memuaskan Bu nggih. Nah, sebelum saya mengakhiri penyuluhan pada hari ini, apakah ada salah satu di antara ibu-ibu ini yang ingin menyimpulkan materi apa saja sih yang sudah saya berikan gitu. Jadi, apabila ada di antara ibu-ibu semua yang ingin menyimpulkan, silakan angkat tangan. Kemudian menyimpulkan apa saja yang sudah diberikan. Jadi nggak usah malu-malu Bu nggih untuk menyimpulkannya. Jadi siapa di antara ibu-ibu yang ingin menyimpulkan, silakan diangkat tangannya Ibu. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan nih ke Ibu. Banyak hal yang harus saya persiapkan dalam persalinan ini, seperti tempat persalinan, sama siapa persalinan, dan mempersiapkan tabungan serta lain sebagainya. Terima kasih nih ke Ibu. Saya ingin menambahkan kesimpulan nih ke Ibu. Persiapan lain yang harus dipersiapkan yaitu untuk persiapan saya sendiri, untuk anak saya, dan persiapan fisik yang kuat. Terima kasih nih ke Ibu. Wah, terima kasih banyak Bu nggih karena sudah menyimpulkan dengan sangat bagus tentang materi penyuluhan pada pagi hari ini. Nah, jadi saya tegaskan kembali ya, saya simpulkan ulang kembali mengenai materi penyuluhan pada pagi hari ini, di mana kita sudah membahas mengenai pengertian persalinan, kemudian ada macam-macam persalinan, yang ada 3 macam persalinan Bu ya, ada normal, kemudian sesar, dan juga dengan alat bantu. Dan juga untuk persiapan persalinannya itu dibagi menjadi 5 macam, di mana ada persiapan fisik, kemudian persiapan psikologis, kemudian membuat rencana persalinan, dan juga persiapan tabungan yang harus dilakukan. Jadi ada itu yang sudah kita bahas yang lalu-lalu. Nah, sebelum saya mengakhiri,
Mungkin ada juga di antara ibu-ibu semua yang ingin memberikan saran kepada materi penyuluhan pada pagi hari ini. Jadi silakan mengangkat tangannya kembali, kemudian memberikan saran, kemudian mungkin ingin memberikan saran apa. Jadi silakan diangkat tangannya. Ya, jadi nggak usah malu-malu pada acara hari ini. Silakan Ibu, siapa yang ingin memberikan saran mungkin? Saya ingin memberikan saran itu Bu. Saya berharap penyuluhan seperti ini banyak terjadi karena sangat bermanfaat buat kami, apalagi kami masih sering kebingungan dengan persiapan persalinan yang harus kami lakukan. Terima kasih Bu. Wah, saya mengucapkan terima kasih Bu Nggih atas saran yang sudah diberikan di acara penyuluhan pada pagi hari ini. Nah, mungkin di antara ibu-ibu semuanya ada lagi yang ingin memberikan saran mungkin untuk acara kami. Jadi silakan diangkat tangannya Bu Nggih. Nggak usah malu-malu. Jadi jika ingin memberikan saran kembali, saya persilakan kepada Ibu. Nah, karena sudah tidak ada yang memberikan saran kembali, jadi saya akan mengakhiri acara penyuluhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu semua karena sudah antusias mendengar penyuluhan yang saya berikan, kemudian telah antusias datang kemari. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari ibu-ibu sekalian, Bu Nggih. Nah, saya juga meminta maaf apabila selama saya memberikan penyuluhan ada kata yang baik sengaja maupun tidak sengaja yang telah menyakiti hati ibu-ibu sekalian. Jadi saya memohon maaf atas kesalahan saya itu sendiri. Nah, saya akhiri dengan para mesanti. Om San.